semua, selamat datang kembali di perkuliahan daring komputerisasi akuntansi bersama saya, Nilam Komala. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu siklus penjualan, dan tentu saja belum move on dari akurat. Pada siklus penjualan sesi 2, ada 4 jenis transaksi yang akan kita pelajari. Pertama, pengiriman barang ke alamat berbeda. Kedua, pelunasan piutang oleh pelanggan. Ketiga, pelunasan sisa piutang pada faktur penjualan. Dan yang keempat, pembayaran PPN. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja. Oke, ready, let's go. Transaksi pertama, pengiriman barang ke alamat yang berbeda. Jadi, ini ceritanya perusahaan mau kasih hampers. Cailah hampers kok isi perkakas. Wow, julid. Atau si pelanggan beli barang tapi kita salah input, terus barangnya nyasar ke pelanggan lain. Jadi bingung gimana sih transaksinya? Tanggal 20 Januari 2010, perusahaan mengirimkan barang atas pesanan dari Tools Hardware Corp tertanggal 19 Januari 2010 dengan nomor transaksi order 1003. Produk akan dikirimkan ke alamat PT Bangun Perkasa. Perusahaan juga mengirimkan tagihan ke Tools Hardware Corp atas pengiriman produk yang dipesan. Rate transaksinya IDR 9.850. Nomor faktur penjualan invoice 007. Daftar barangnya bisa teman-teman lihat di tabel ini. Dari soal ini, apa aja formulir yang harus kita siapkan? Karena ada kata pesanan dari Tools Hardware, berarti ada pesanan penjualan. Karena ada kata dikirimkan ke alamat PT Bangun Perkasa, berarti ada pengiriman penjualan. Karena ada kata mengirimkan tagihan, berarti ada faktur penjualan. Tring, tepat sekali. Berikut tutorialnya. Untuk tahap pertama, teman-teman buka tab aktivitas, pilih penjualan dan klik pesanan penjualan. Kemudian silakan pilih pelanggannya. Kebetulan di soal pelanggannya adalah Tools Hardware Corp. Karena Tools Hardware Corp adalah perusahaan asing, maka akan muncul dialog box ini. Silakan teman-teman isikan nilai tukar 9.850, kemudian klik OK. Lalu teman-teman isikan PO number, SO number, SO date, ship date, dan ship via seperti yang terlihat di layar. Nah, karena ceritanya si Tools Hardware mau kasih hampers ke PT Bangunan Perkasa, ganti ship to yang berada di bawah kotak order by menjadi PT Bangunan Perkasa. Untuk input barang, teman-teman klik kanan dan pilih baru, dan isikan barang sesuai dengan tabel di soal tadi. Jangan lupa, sesuaikan kuantitas dengan soalnya. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu membuat formulir pengiriman pesanan. Di sini teman-teman pilih pengiriman pesanan. Teman-teman isikan pelanggannya Tools Hardware dan pastikan ship to PT Bangunan Perkasa. Kemudian isikan PO number, delivery number, delivery date, dan ship via seperti di layar. Kalau sudah, teman-teman klik field pilih pesanan yang berada di sebelah kotak pelanggan. Pilih dan klik order 1003, kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Klik simpan dan tutup. Yang terakhir tahap ketiga. Kita akan membuat faktur penjualan. Teman-teman pilih pelanggannya Tools Hardware, ship to-nya tetap ke Tools Hardware ya. Ya masa mau kasih hampers, tagihannya juga ikut dikasih. Bukan hampers dong namanya, itu namanya nitip. Kalau nitip, ngapain harus dari perusahaan asing? Mending beli sendiri ya kan? Nanti akan muncul dialog box ini, isikan nilai tukarnya 9.850, klik OK. Kemudian silakan isikan PO number, invoice date, ship date, dan ship via-nya seperti di layar. Kalau sudah, klik pilih pengiriman yang berada di sebelah kotak pelanggan. Lalu akan muncul kotak ini, silakan pilih dan klik deliver 103 dan klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, pastikan kuantitas dan unit price-nya sama ya dengan yang di layar. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Sekarang kita masuk ke transaksi kedua, yaitu pelunasan piutang sebagian oleh pelanggan. Maksudnya pelanggan bayar hutangnya sebagian dulu ke perusahaan.
Transaksinya tanggal 8 Januari 2010. Powerland Electronic melunasi sebagian hutangnya ke perusahaan yaitu sebesar 3.000 Singapura dolar untuk invoice dengan nomor transaksi invoice 001. Pembayaran dilakukan dengan memberikan cek bank Panin SGD dengan nomor 234 tanggal 12 Januari 2010. Rate transaksinya IDR 7024. Jadi, ini adalah transaksi lanjutan dari transaksi 3 yang sudah kita bahas minggu lalu. Apa aja formulir yang harus kita buat? Iya, penerimaan penjualan. Karena si pelanggan mau ngelunasin hutangnya, kan berarti kita mau nerima duit. Berikut tutorialnya. Teman-teman klik tab aktivitas, pilih penjualan, dan klik penerimaan penjualan. Lalu, isikan receive from Powerland Electronic. Karena Powerland Electronic adalah perusahaan dari Singapura, nanti akan muncul dialog box seperti ini dan isikan 7024. Lalu isikan form number dan payment date-nya seperti di layar. Kemudian pilih Panin SGD dan isikan check number dan check date seperti di layar. Setelah itu, teman-teman centang paid pada invoice 001. Tapi kok amount-nya gede banget? Kan di transaksi 3 Powerland Electronic cuma perlu bayar SGD 9795,4. Kayaknya kemarin salah input deh. Tapi rasanya kok udah bener ya? Kalau teman-teman ketemu kayak tadi, silakan buka tab daftar, pilih penjualan, kemudian pilih faktur penjualan. Coba deh teman-teman lihat kuantitas dan unit price-nya sama nggak dengan transaksi 3 minggu lalu atau beda? Kalau sama, tinggal klik simpan dan tutup. Kalau beda, samain deh dengan yang di layar, lalu klik simpan dan tutup. Kemudian, teman-teman kembali lagi ke tab aktivitas, pilih penjualan, dan kemudian pilih faktur penjualan. Nah, sekarang udah sama nih. Kalau udah, klik paid. Karena Powerland Electronic cuma mau lunasin hutangnya sebagian, yaitu sebesar 3.000, maka di payment amount-nya isikan 3.000. Terus, klik logo kalkulator untuk menyamakan jumlah yang kita bayarkan. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Transaksi ketiga, melunasi sisa piutang pada faktur penjualan. Nah, kalau transaksi ini, pelanggannya udah bayar uang muka dan sekarang tinggal ngelunasin sisa hutangnya sesuai faktur penjualan. Transaksinya tanggal 20 Januari 2010. Cyber Furniture melunasi sisa piutang untuk nomor faktur invoice 003 dengan menggunakan cek dari Bank BCA dengan nomor 886 dan tanggal 22 Januari 2010. Nilai piutang tersebut sebesar Rp13.490.000. Ini adalah transaksi lanjutan dari transaksi pertama yang pakai uang muka itu loh. Masa lupa sih? Masih lupa? Itu loh, ada kelinci absurd yang lagi dance tak ada logika, inget kan? Nah, sama seperti transaksi Powerland, karena pelanggannya mau bayar hutang, maka kita bikinkan formulir penerimaan penjualan. Berikut tutorialnya. Buka tab aktivitas, pilih penjualan dan klik penerimaan penjualan. Pilih receive from Cyber Furniture. Lalu isikan form number dan payment date seperti di layar. Kemudian pilih BCA IDR dan isikan check number dan check date-nya seperti di layar. Kalau sudah, klik paid pada invoice 003, klik logo kalkulator untuk menyamakan payment amount-nya, yaitu Rp13.490.000. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Yang terakhir untuk sesi ini, transaksi keempat, pembayaran PPN pada transaksi penjualan mata uang asing. Transaksinya tanggal 21 Januari 2010. Powerland Electronic melunasi sisa hutangnya ke perusahaan termasuk hutang PPN-nya, yaitu sebesar SGD 5.909 untuk DPP-nya dan IDR 6.226.073,6 untuk PPN-nya. Pembayaran DPP melalui Bank Panin dengan nomor cek 615 dan tanggal 27 Januari 2010. Sedangkan PPN-nya ditransfer melalui Bank Mandiri, rate transaksinya saat itu adalah Rp7.045. Nah, untuk transaksi ini kita akan membuatkan dua formulir pesanan penjualan.
Yang satu untuk pembayaran tanpa pajak atau sebesar DPP-nya. Ayo, apa DPP? Yang satu lagi sebesar PPN-nya. Berikut tutorialnya. Tahap pertama, penerimaan penjualan untuk DPP. Buka tab aktivitas, pilih penjualan dan klik penerimaan penjualan. Pilih Powerland Elektronik untuk receive from. Kemudian isikan nilai tukarnya 7045, klik OK. Lalu isikan form number dan payment date seperti di layar. Lalu pilih Bank Penin SGD, isikan check number dan check date-nya seperti di layar. Kalau sudah, klik paid pada invoice 001. Periksa payment amount-nya sebesar 5.909. Kalau sudah, klik logo kalkulator dan klik simpan dan tutup. Nah, untuk tahap kedua, membuat formulir pesanan penjualan untuk PPN. Pilih tab aktivitas, pilih penjualan dan klik penerimaan penjualan. Isikan receive from Powerland, isikan nilai tukarnya sebesar 7.045, isikan form number dan payment date-nya, pilih Bank Mandiri, dan isikan check date-nya seperti di layar. Lalu, klik kotak fiscal payment. Lalu, akan muncul daftar invoice-nya. Klik paid pada invoice 001, isikan payment amount-nya Rp6.226.073,6 yang diperoleh dari 886,4 dikali 7.024. Klik logo kalkulator, kalau sudah, klik simpan dan tutup.